Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bu Glada Tapiansari Batubara, SHMA, selaku dosen mata kuliah gender dan akses terhadap keadilan dan teman-teman yang berbahagia. Baik, pertama-tama sebelumnya mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa mempresentasikan hasil dari analisis yang kelompok kami sudah cari dan diskusikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanina Zikria dengan NPM 231. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Usman dengan NPM 23.193. Perkenalkan, nama saya Lucia Yumaharani Pasha dengan NPM 23446. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Triyoga Suara dengan NPM 23105. Perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Alba dengan NPM 23197. Perkenalkan, nama saya Melanie Priyatna Putri dengan NPM 23155. Perkenalkan, nama saya Awan Dawyandini dengan NPM 23195. Perkenalkan, nama saya Eskario Asawal Kaisar Rahman, NPM 22434. Perkenalkan, nama saya Zikri Syah dengan NPM 22108. Perkenalkan, saya Serinda Hairunisa dengan NPM 23144. Baik, pertama-tama dari jurnal yang telah kami cari, kami menemukan jurnal dengan judulnya Otonomi Perempuan Terhadap Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Budaya Patriarki Saat COVID-19. Untuk itu kami telah menemukan berbagai problem hukum juga analisisnya. Akan saya lanjut kepada rekan saya yang selanjutnya. Baik, untuk problem hukumnya dimulai dari di bagian abstrak, kami telah menemukan suatu problem hukum yang di mana dominasi ideologi patriarki menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya strategi pencapaian hak kesehatan reproduksi perempuan. Cara pandang, pemaknaan gender, kepercayaan, serta perilaku yang berhubungan dengan tubuh, seksualitas, dan kekerasan perempuan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang bekerja dalam kekuatan simbolik. Selanjutnya, terdapat pada bagian pendahuluan, ada problem hukum, dan juga regulasi, serta kasus-kasus yang merepresentatifkan. Dimulai dari problem hukum yang pertama, terdapat wabah yang tidak bisa dipisahkan dari masalah kesetaraan gender, dikarenakan dampak dari wabah selalu berbeda bagi perempuan dan laki-laki di tengah sistem budaya patriarkis. Patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial yang mengutamakan laki-laki sebagai sosok sentral dalam sebuah organisasi sosial. Laki-laki dianggap lebih kuat dan superior, sementara perempuan selalu dituntut menjadi makhluk yang tersubordinasi dan termarginalisasi. Lalu, problem hukum yang kedua, yang dimana dominasi ideologi patriarki menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya strategi pencapaian hak kesehatan reproduksi perempuan. Selanjutnya, ada regulasi. Hak reproduksi perempuan dijamin di dalam konstitusi, diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan kembali dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada ayat 3, yang dimana bunyinya hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum. Selanjutnya ada kasus sebagai representatif, contoh adanya problem hukum berupa ketimpangan gender.
Contoh contoh kasusnya yaitu otonomi perempuan di Desa Tangkampulit dalam pengambilan keputusan hak reproduksi belum sepenuhnya didapat, baik dalam hal penemuan jumlah anak, jarak kelahiran, dan penentuan waktu mempunyai anak yang berkaitan dengan salah satu jenis kelamin, yakni anak laki-laki yang disebabkan oleh dominasi suami dan masih kuatnya sistem kekerabatan patrilineal di Desa Tangkampulit. Hal ini kurang mendapat perhatian karena kultur masyarakat patriarki menimbulkan dilema bagi perempuan dalam menentukan keputusan tentang hak-hak reproduksinya. Budaya patriarki seringkali memaksa perempuan untuk tunduk pada laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam komunitasnya. Baik, selanjutnya dari jurnal ini kami menemukan metode. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis. Kemudian, pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik wawancara dengan melakukan wawancara terhadap perempuan sebanyak 15 perempuan di Desa Tangkapulit dengan mengajukan pertanyaan yang telah ditulis dan terstruktur secara terbuka atau open-ended dan deep question terhadap responden. Teknik sampling menggunakan single random sampling dan data deskriptif. Kemudian, hasil yang kami cari yaitu bahwa tidak semua responden memiliki hak penuh atas kesehatan reproduksinya, seperti dalam hal penentuan jumlah anak, jarak kehamilan, serta penggunaan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi hanya berfokus pada perempuan, sedangkan laki-laki enggan menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian, ada problem hukum yang lainnya yaitu, namun beberapa responden belum memiliki hak dalam menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, serta penentuan waktu memiliki anak. Hal tersebut didominasi oleh suami atau laki-laki, bahwa tidak semua perempuan memiliki kontrol atas tubuh dan kesehatan reproduksinya. Laki-laki masih memegang peranan penting terhadap perempuan. Bagian ini menjelaskan bahwa perlindungan hak reproduksi dan otonomi tubuh perempuan di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum nasional, tetapi juga mengacu pada hukum internasional. Salah satu instrumen internasional yang paling penting adalah CEDAW, yaitu Konvensi Internasional yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1804, sehingga ketentuan dalam CEDAW mengikat dan wajib dilaksanakan dalam hukum nasional. CEDAW menekankan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam hak reproduksi dan pengambilan keputusan atas tubuh sendiri. Konvensi ini bersifat universal dan komprehensif, serta menjadi dasar penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk melindungi perempuan dari diskriminasi yang bersumber dari budaya patriarki. Selanjutnya, Regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomi, pasal 1 ayat 1. Sedangkan kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Permenkes Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, bahwa pasal 26 ayat 1, setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dan diskriminasi. Tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah. Ayat 2, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kesehatan seksual yang terbebas dari infeksi menular seksual, terbebas dari disfungsi,
dan gangguan orientasi seksual, terbebas dari kekerasan fisik dan mental, maupun mengatur kehamilan dan sesuai dengan etika dan moralitas. Lalu ada regulasi yaitu kesepakatan konversi internasional kependudukan dan pembangunan. Itu moderator. Nah, yang itu. Antara lain International Conference on Population and Development tahun 1994, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Dan yang saya akan bahas itu hak yang didapat berdasarkan kesepakatan konversi internasional kependudukan dan pembangunan tahun 1994. Isinya itu ya, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, hak untuk kebebasan berpikir tentang hak reproduksi. Setiap perempuan berhak untuk mengungkapkan pikiran dan keyakinannya untuk menjaga kesehatan dan kehidupan reproduksinya tanpa paksaan dan siapapun. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran, hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi, yang artinya setiap perempuan harus dijamin agar tidak mengalami pemaksaan, pengecualian, dan tekanan yang menyebabkan kebebasan dan keamanan yang diperolehnya tidak dapat digunakan, termasuk kebebasan memilih alat kontrasepsi yang dianggapnya paling aman, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi, hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari segala diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi. Komitmen Kairo tersebut ditegaskan kembali dalam deklarasi dan rencana aksi Beijing tahun 1995, yaitu Konferensi Perempuan Internasional dalam paragraf 96 yang menyatakan bahwa hak asasi perempuan meliputi hak mereka untuk menguasai dan secara bertanggung jawab memutuskan soal-soal yang menyangkut seksualitasnya termasuk kesehatan seksual dan reproduksinya, bebas dari pemaksaan dan diskriminasi, lalu kekerasan. Selanjutnya ada regulasi. Hak-hak reproduksi perempuan didukung oleh instrumen internasional, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dokumen CEDAW, sedangkan instrumen nasional hak-hak reproduksi diakui sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Negara, dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2014. Dan program hukumnya, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh eksistensi budaya patriarki di tengah masyarakat, khususnya masyarakat desa Tangkap-Pulit. Berikutnya ada refleksi penelitian. Perempuan di desa Tangkap-Pulit sudah memiliki wawasan atau pengetahuan dan merasa jengah untuk lebih maju dari laki-laki. Namun, pada kenyataan di masyarakat, masalah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hak reproduksi masih didominasi oleh laki-laki, yang menempatkan bahwa posisi laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior dan tersubordinat, yang dipandang perempuan tidak melebihi laki-laki. Hal ini menandakan bahwa laki-laki masih pada posisi paling atas. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal perkembangan budaya patriarki.
Selanjutnya, di sini ada refleksi penelitian. Perempuan desa Tangkampulit memaknai tubuh dan hak reproduksinya merupakan hal yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik, serta mendapatkan informasi kesehatan reproduksi yang lengkap seperti pencegahan penyakit-penyakit reproduksi. Lalu di sini ada hasil analisis kelompok kami. Yang pertama, pada bagian bagaimana studi kasus problem gender dan akses terhadap keadilan reproduksi, kami kaitkan dengan feminisme dan patriarki. Kami menyoroti bagaimana perempuan di desa Tangkampulit tidak memiliki otonomi penuh atas kesehatan reproduksinya akibat budaya patriarki. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan terkait jumlah anak, jarak kelahiran, penggunaan kontrasepsi, serta akses terhadap layanan kesehatan membuktikan adanya ketidakadilan gender yang berdampak langsung pada hak reproduksi perempuan. Kemudian dalam artikel ini disorot dalam perspektif feminisme. Kondisi ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan berada dalam relasi kuasa yang menghambat kebebasan perempuan untuk mengontrol tubuhnya. Judith Boulter tahun 1990 menegaskan bahwa ketidaksetaraan bukan berasal dari faktor biologis semata, melainkan norma sosial yang mengatur siapa yang layak memegang kekuasaan. Nah, bukti dalam penelitian ini memperkuat bahwa patriarki masih sangat kuat membentuk relasi gender di masyarakat. Dan yang kedua ada konsep penelitian gender menurut Simone de Beauvoir tahun 1949 yang merupakan konsep meneliti konstruksi sosial yang melahirkan ketidakadilan. Sedangkan teknik penelitian gender menurut Sandra Hording pada tahun 1987 merupakan teknik penelitian gender menggunakan cara-cara seperti wawancara mendalam, FGD atau observasi yang memungkinkan suara perempuan muncul. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam yang selaras dengan metode penelitian gender yang berfokus pada pengalaman perempuan. Tema-tema seperti relasi kuasa, subordinasi perempuan, dan konsep otonomi tubuh menjadi dasar analisis gender dalam penelitian ini. Penulis mencatat bahwa perempuan mulai memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Meskipun demikian, ruang gerak mereka masih dibatasi oleh norma budaya dan minimnya akses informasi. Oke, yang tiga, dalam artikel ini penulis menggambarkan bahwa perempuan di desa Tangkampulit sebenarnya mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya mengolah dan memahami tubuh serta hak reproduksinya. Mereka memaknai tubuh sebagai sesuatu yang harus dilindungi, dan beberapa perempuan telah memiliki wawasan mengenai kesehatan reproduksi. Namun, penulis menekankan bahwa peran tersebut terhambat oleh struktur patriarki yang masih sangat kuat. Keputusan penting tentang jumlah anak, waktu memiliki anak, dan penggunaan kontrasepsi tetap berada di tangan laki-laki. Selain itu, perempuan dalam penelitian ini menunjukkan beberapa bentuk peran yang dapat dianggap sebagai langkah awal menuju kesetaraan gender. Mereka berusaha memahami tubuh mereka, mencari layanan kesehatan reproduksi seperti antenatal care dan kontrasepsi, serta mulai mempertanyakan dominasi laki-laki dalam keputusan reproduksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Judith Butler bahwa kesadaran terhadap tubuh adalah langkah awal untuk melawan struktur sosial yang menindas. Dengan memahami tubuhnya, perempuan memiliki peluang untuk menuntut ruang otoritas lebih besar atas keputusan reproduktifnya. Oke. Baik, untuk itu sekian dari hasil presentasi analisis jurnal yang kelompok kami telah cari. Kurang lebihnya atau kekurangan yang ada di jurnal, kami memohon maaf kepada Ibu dosen selaku mata kuliah ini. Untuk itu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.